Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai kira-kira apa sih harapan yang akan menjadi kenyataan ya dengan metode pilih kartu ya. Jadi kalian nanti bisa pilih mau kartu yang pertama, yang paling kiri, terus kartu kedua, kartu ketiga, atau kartu keempat ya. Kalian bisa pilih salah satu atau mau dua atau berapapun, bebas. Tapi kalau misalnya kamu mau langsung mendengarkan pada file tertentu, kalian bisa cek di bagian deskripsi video ini atau kolom komentar ya, karena saya nanti akan lampirkan di situ. Oke? Kalau gitu, sebelum saya bahas lebih detail, kira-kira harapan atau manifestasi apa sih yang halo semuanya. Bagi kalian yang memilih file pertama, ini sudah ada beberapa kartu yang saya ambil ya. Sekarang saya buka dulu, kira-kira harapan apa sih yang akan menjadi kenyataan. Ini yang pertama ada kartu Winter, The Delicate Feeling of Night. Lalu ini juga ada kartu Sword, jadi kayak lakukan perubahan artinya. Lalu di sini juga ada kartu Nostalgia. Dan ada kartu Wine. Dan di sini juga ada pesisir pantai ya, Sword dan Slot. Menarik. Ini ada apa ya? Oke. Ini sembari saya buka juga ya kartunya. Kalau di sini saya ngelihat harapan atau manifestasi yang akan menjadi kenyataan kamu ini awalnya ini didasari karena kayak entah kamu jenuh atau ada situasi yang sebelumnya stagnan, atau situasi yang kamu nggak ingin terus-terusan sama seperti itu. Jadi kayak ada sebuah harapan, keinginan, impian dimana kamu kayak ingin merubahnya semua biar menjadi lebih baik. Itu terkait perubahan itu bisa jadi kondisi keluarga, kondisi keuangan, pekerjaan, lebih ke arah situ, atau kondisi dari diri kamu sendiri. Misalnya mungkin kamu kayak ngerasa sebelumnya bisa jadi kayak gue agak pasif banget, dikit-dikit jadi mager, dikit-dikit jadi lemes. Itu salah satu contohnya ya. Jadi kayak kamu lagi bener-bener berniat ingin mengubah sikap tersebut juga, atau situasi dimana kayak kondisi ekonomi yang sebelumnya tidak stabil, terus kamu juga berniat untuk mengubah kondisi ekonomi ini agar bisa menjadi lebih baik. Dan di sini saya lihat energinya adalah perlahan-lahan. Di sini kamu sedang melakukan sebuah perubahan yang ini bisa dibilang agak cukup nekat, atau kamu cukup berani. Tapi di satu sisi kamu tidak membenci situasi tersebut. Jadi kayak harapan ini didasari kamu juga bersyukur. Kalau tidak mengalami hal itu, kamu gak akan sampai sejauh ini untuk mencapainya. Jadi apapun itu harapannya, ini dari dimana kamu sudah mengambil perubahan atau keputusan yang sangat signifikan,
di sini saya lihat akhirnya kamu mulai tercapai, ada perubahan nih pelan-pelan kayak gitu. Walaupun lingkungannya di sini kayak bisa dibilang kamu dengan diri kamu, dengan lingkungan kamu ini agak cukup berbeda semua, unik. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa beradaptasi, tapi di sini saya lihat dari perubahan tersebut kamu juga jadi bisa lebih fleksibel beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Di satu sisi situasinya semakin kamu mendekati apa yang kamu mau, di sini itu juga ditandai di mana kayak kamu makin mengenal siapa diri kamu, kayak gitu. Dan di sini juga kamu juga jadi makin paham kenapa kamu sampai ke titik ini, alasannya apa, didasari apa. Itu tidak membuat kamu menyerah, hingga ada poin di mana ketika harapan itu semakin datang, semakin dekat, apapun yang kamu inginkan, kamu tuh sebetulnya akan ada di situasi dimana kayak tetap fokus, tetap bekerja keras, tetap berproses, tapi di satu sisi kamu juga tetap bisa menyeimbangkan untuk kayak istirahat, waktu untuk personal, waktu bersama keluarga. Tapi walaupun kamu tahu kapan waktu istirahat, kamu juga tetap sigap. Jadi kalau ada apa-apa, kamu fleksibel untuk menanggapinya. Karena ini saya melihat kayak harapan atau manifestasi yang ingin kamu capai itu juga didasari ingin memberikan perubahan yang lebih positif di dalam kehidupanmu untuk diri kamu sendiri atau keluarga yang tadi saya bilang ya. Dan di sini kayak lagi memang setengah jalan prosesnya harapan ini yang akan menjadi kenyataan. Tapi di sini memang energinya kayak semesta tuh ngajak kamu, Tuhan ngajak kamu untuk kayak tetap jangan stop untuk mengembangkan dan mengenal siapa diri kamu juga, introspeksi diri, terus menjadi diri kamu yang versi terbaik. Jangan stop, karena dengan seperti itu di sini dan tetap ingat apa tujuan kamu dan fokus sama yang tadi prosesnya, ini semuanya nggak lama lagi kok akan tercapai. Dan ketika saya sedang membaca ini ya, ini saya dengerin ada suara cicak di dekat saya. Ini arahnya dari utara. Biasanya kalau ada cicak bunyi dari arah utara, itu artinya adalah kebahagiaan dan keberuntungan akan segera datang ke dalam hidup kamu. Jadi pas saya baca ini, ada yang juga ikut-ikutan ngeramal cicak ya. Tuh bunyi lagi. Artinya dia juga menyampaikan kebahagiaan yang memang saya lihat dulu kayak bersusah-susah dulu sih di awal. Kayak bagaimana caranya kamu berdiri di atas lumpur, dimana kalau kamu berdiri di atas lumpur ini bisa masuk-masuk terus, tapi kamu berusaha untuk keluar dari lumpur tersebut. Sama seperti konsep teratai. Teratai bijinya untuk tumbuh harus berkembang di lingkungan yang berlumpur, gelap, dan tidak terlihat. Tapi dia terus tumbuh, pantang menyerah hingga dia bisa ke permukaan danau dan dia bisa mengeluarkan daunnya hingga bisa mengeluarkan bunganya yang seperti mahkota. Jadi prosesnya kamu seperti kayak bunga teratai. Saya ngomong bunga teratai, saya baru sadar ini di gambar juga ada bunga teratai tapi warna merah. Warna merah itu melambangkan keberanian. Ini juga merah juga loh, saya baru ngeh juga. Jadi kayak memang didasari keberanian yang
nggak mau lah kondisi ini terulang lagi gitu, harapan yang ingin kalian capai. Ini juga sama merah. Saya lihat di sini kepalanya sama-sama warna merah loh, manusianya ya. Kalau kita lihat, bisa jadi ini harapannya dulu banget, di awal banget. Kamu sampai ke titik ini untuk mengambil keputusannya, pernah kamu kayak ngerasa mungkin kecewa sama orang. Ini juga didasari dengan kecewa sama orang, didasari dengan marah juga, entah apapun itu kondisinya, sehingga kayak aku nggak mau lagi deh ngerasain kondisi ini, harus berubah dari sekarang, kayak gitu. Jadi kalau saya lihat dari kartunya, semuanya ini baru setengah jalan, tapi jangan menyerah dan tetap untuk belajar fleksibel dan tetap sigap dalam kondisi apapun. Belajar untuk tetap lebih adaptasi. Itu yang saya lihat di sini, dan jangan stop untuk menjadi dirimu versi yang terbaik dirimu. Nah, lalu berikutnya saya mau bukain kartu ya untuk pile pertama, dimana kira-kira apa sih yang perlu kamu perhatikan. Jadi kayak apa sih yang perlu kamu hati-hati nih kira-kira ketika ingin mencapai apapun impian, harapan, dan yang ingin kalian manifestasikan ini. Kira-kira leluhurmu ingin menyampaikan apa kepada kalian? Saya mau narik 4 kartu nih tiba-tiba. Sebentar, agak-agak nyempil kartunya nih yang mau saya keluarin pertama. Oke, ada Six of Wands, The Lovers, tuh cicaknya langsung bunyi loh pas saya ngeluarin kartu ini. Tuh masih bunyi. Kesuksesan ya. Oke, dia ngasih tahu. Ini sinkron dengan kartu yang saya tarik. Oke. Saya pengen tarik 4 sih ini semuanya. Kalau yang saya lihat dari 4 kartu ini, pile pertama, kamu memang ini sangat antusias dan bener-bener kayak kamu tahu apa yang kamu mau capai gitu ya. Walaupun kamu di sini semangatnya sangat mengebu-ngebu ya, kalau saya lihat ini, agar situasi yang ingin kamu capai ini cepat tersampai dan ingin kayak cepat termanifestasi. Ini semangatnya sangat mengebu-ngebu banget, apalagi ini Major loh, 3 beruntun. Artinya di sini setiap langkah yang kamu ambil, pile pertama, kamu perlu lihat aspeknya ini, pengaruhnya ya ke dampak orang sekitar dan diri kamu, keluarga, dan yang lain-lainnya ini apa dan bagaimana. Karena ini di sini saya ngelihat ada hubungannya kamu dengan orang lain, kayak jangan sampai tujuanmu, harapanmu ini terhambat karena kamu memiliki masalah yang belum kamu selesaikan dengan orang lain, ya. Apalagi di sini saya juga melihat ada kecenderungan gara-gara masalah dengan orang lain ini imbasnya kayak gini. Jadi gini, yang saya tangkap di sini yang di kartu The Devil, kamu sepertinya untuk mencapai tujuan kamu ini kamu nggak sendiri, ya. Ada orang yang membantu. Tapi kamu juga perlu lihat di sini, ada yang memang benar-benar tulus membantu
tapi ada juga yang tidak. Ada yang di sini yang perlu diperhatikan gini. Ada orang yang menawarkan hal yang menjanjikan, kayak saya pakai analogi ya. Misalnya gini, kamu kalau ngelakuin ini bisa sukses cepet loh, bisa balik modal cepet loh, atau enggak saya bantu ya, ini bentar pasti ini itu. Kamu hati-hati sama omongan seperti itu. Soalnya di sini saya lihat ada beberapa orang di sekitar kamu yang niatnya ada udang di balik batu, seperti itu ya, singkatnya, simpelnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sini juga ada kecenderungan harapan atau yang ingin kamu manifestasikan ini terhambat karena kamu menghabiskan banyak waktu kejebak dalam emosi kamu dengan orang lain. Misalnya, ketika selama kamu lagi proses ingin menjadikan harapan ini menjadi nyata, manifestasi ini menjadi nyata, di sini emosi kamu bergejolak, tidak stabil, karena ada poin dimana kayak misalnya kamu sedang berhubungan dengan orang lain, pacaran, atau sudah memiliki keluarga. Di sini ada juga poin dimana kayak emosi kamu lagi nggak stabil atau ada kendala di pasangan. Jadi pesannya apa? Kalau ini arahnya ke pasangan, di sini untuk diarahkan, selesaikan segera. Jangan kabur. Karena kalau kamu kabur, ini istilahnya gini. Kalau hubungan kamu dengan pasangan kamu energinya saling sinkron, saling kayak apa ya, saling sama-sama positif, saling ngebooster satu sama lain, itu malah justru dapat membuat kamu mencapai impian kamu lebih cepat. Tapi kalau misalnya ini ada masalah, tidak kamu selesaikan segera, ujung-ujungnya energinya ini malah kayak bentrok. Itu bisa membuat kamu agak sedikit terhambat, karena salah satunya juga hilang fokus. Seperti itu yang saya lihat di sini. So, bagi kalian di sini yang sudah memiliki pasangan, selesaikan segera ya. Jika ada kendala, jangan kabur. Seperti itu. Dan jangan terlalu cuek. Pesannya itu. Dan kalau misalnya tadi balik lagi ke yang poin pertama, ini ternyata ada orang yang udang di balik batu. Sebaiknya kalau kamu sudah kayak ngerasa ada yang gak beres, itu jangan diabaikan, tapi coba gali lebih dalam. Ini apa dan kenapa yang tidak beres, sesuai dengan situasi yang kalian rasakan ya. Jadi disesuaikan, oke? Makanya ini tadi ada keluar kartu slot. Jadi kayak walaupun ada situasi masa tenang, jangan terlalu tenang, karena ada situasi dimana kita juga harus keluar dari comfort zone apabila kita ingin benar-benar berkembang. Makanya tadi ini juga ada kartu Knife of Kellis ya, atau bisa kita bilang ini Page of Cup. Jadi kamu juga harus introspeksi diri agar bisa menjadi versi kamu yang lebih baik juga. Dan kalau sudah terlalu nyaman, cobalah keluar dari zona nyaman itu. Oke? Itu untuk si pel pertama. Jadi ini kamu lagi setengah jalan nih, udah mau sampai. Jadi kuncinya adalah yang tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan semua. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian. Terus yang perlu kalian perhatikan juga dapat membantu kalian juga.
Semoga saya doakan semuanya yang kalian ingin capai ini lancar, dan saya doakan yang terbaik juga dan diberi kesehatan ya. Sekali lagi terima kasih. Kalau gitu saya akan lanjut ke file nomor 2, oke? Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya untuk kalian yang memilih file nomor 2 ya. Oke. Sekarang saya tadi juga sudah bukain beberapa kartu ya. Saya buka satu persatu dulu ya. Yang pertama di sini ada kartu traveling, file kedua. Menarik. Lalu berikutnya juga ada think first before you judge. Wah, kira-kira harapan apa nih yang akan menjadi kenyataan kalau kartunya seperti ini? Oke. Ini juga ada chicken nugget, lalu waterfall, dan cat. Apa nih? Coba saya keluarin dulu kartu yang ini. Sebentar. Kira-kira apa ya? Kok unik-unik nih kartunya nih? Oke. Untuk kalian yang memilih file kedua, ini harapan atau manifestasi yang akan menjadi kenyataan itu kurang lebih itu terkait perjalanan hidup ya. Mungkin kamu ingin kayak ada perubahan yang sangat signifikan. Hidupmu ini yang ingin berubah lah, dari yang mungkin kamu ngerasa kayak sebelumnya kurang, atau masalah ekonomi, atau masalah asmara ya. Apapun itu konteksnya yang sedang kalian capai, harapan tersebut. Di sini saya lihat ada kartu feature di mana kayak kamu perlu pikir terlebih dahulu nih setiap langkah, tindakan, dan pikiran yang ingin kamu lakukan ya. Memang kelihatannya yang ingin kamu lakukan ini bisa kok dicapai, tapi agar bisa tercapai kamu perlu pikir kembali, kira-kira ini dampaknya apa, bagaimana, dan apa yang perlu kamu lakukan, situasinya juga bagaimana saat ini, apakah memungkinkan, lingkungannya juga bagaimana, apakah perlu kamu lakukan sendiri, atau banyak sekali faktor-faktor yang kamu perlu perhatikan ya. Soalnya di sini ada kecenderungan di mana yang biasanya membuat kamu tertarik itu terkadang kamu suka impulsif, kayak ya udah jalanin aja atau lakuin aja gitu. Nah, dari situasi tersebut kamu sebetulnya pengen ada perubahan sih ya, karena refleks ya. Tapi di satu sisi ngalir terus itu juga ada masanya kamu juga perlu berkembang nih kayak gitu. Dalam artian bertindak secara impulsif itu kadang juga kamu juga harus lihat situasinya. Itu yang saya lihat di sini ya. Soalnya di sini juga ada cat, terus ini juga ada cat yang di dalam tabung, dan ini juga ada cat yang di dalam layar. Artinya kayak ini melakukan perubahan. Tapi ini perubahan ini
atau yang ingin kamu lakukan ini kayak nunggu mood dulu, itu salah satunya. Atau kayak tiba-tiba ya udah beli aja, ya udah jalan aja kayak gitu loh. Jadi kayak mungkin terlalu lempeng kayak gitu. Nah, terlalu lempeng itu juga kadang juga nggak baik. Ada masanya di sini memang kamu perlu pikir dulu nih dampaknya apa dan bagaimana. Karena saya lihat yang bikinin, yang membuat, maksudnya yang membuat harapan kamu atau yang manifestasi yang ingin kamu capai itu kadang terhambat, ya ini kadang tidak dipikir dulu nih sampai jauh dengan detail kira-kira apa dan bagaimananya. Ujung-ujungnya kadang ada aja masalah di pertengahan jalan seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kamu bingung kira-kira apa yang perlu kamu lakukan, di sini saya ngelihat tidak ada salahnya ya. Kalau saya lihat juga nih di sini kartu tarotnya dan kartu oracle-nya, tidak ada salahnya kalau kamu mencoba untuk meminta bantuan kepada orang terdekat, mau itu teman, mau itu keluarga, atau rekan kerja, ya. Jadi di sini biar tidak terhambat, nggak ada salahnya kok meminta masukan. Kira-kira apa, atau mungkin dari rekan juga ada pernah punya pengalaman dari tindakan yang kamu lakukan atau rencana yang ingin kamu capai. Jadi kayak biar kamu juga nggak tidak mengalami kendala yang sama yang mereka hadapi kayak gitu ya. Jadi nggak ada salahnya diskusi untuk bertukar pikiran, malah kamu juga bisa belajar dari pengalaman mereka. Mau dia lebih muda dari kamu atau lebih tua yang lebih berpengalaman ya. Jadi kayak jangan ragu untuk bertanya. Di sini boleh kok ngikutin kata hati ya. Pile kedua ini boleh, tidak ada salahnya. Tapi juga jangan terlalu kebablasan. Karena mau bagaimanapun kita juga harus menyeimbangkan dengan logika juga. Itu yang saya lihat di sini. Ya, nggak ada masalahnya kok kamu mau mengikuti apa yang ingin kamu capai, ini yang ingin kamu harapkan, manifestasi seperti itu. Dengan kamu membiarkan orang lain untuk membantu kamu juga, ya. Di sini justru harapan kamu apapun itu lebih cepat nih menjadi kenyataan. Itu yang saya lihat di sini ya. Lalu kira-kira saya juga mau bukain kartu nih. Kira-kira apa sih yang perlu kamu hati-hati perhatikan? Pesan dari semesta ini apa? Agar kamu juga biar bisa memanifestasikan yang ingin kamu capai lebih cepat. Seperti itu. Yang perlu kamu perhatikan ini apa? Yang harus hati-hati. Sama loh. Ini kartunya artinya sama loh sebetulnya, ya. Justice, tapi justice di sini lebih kayak pikir-pikir lebih detail, lebih dalam apa yang ingin kamu capai, ya. Terus di sini juga ada Four of Pentacles. Ini walaupun saya tarik pertama, tetap saya sih pengen taruh sini. Oke. Pesan dari semesta atau Tuhan, atau kalian mau menyebutkan ini pesan dari leluhur kalian, apapun yang mau kalian sebut, ya. Di sini pesan mereka, pesan semesta adalah untuk jangan ragu untuk kayak terbuka, belajar untuk terbuka
Dalam artian di sini kamu lihat, naganya dia cuman diam di satu tempat, meringkik di satu tempat yang sama di sarangnya dia sendiri. Sedangkan di sampingnya di sini juga ada naga-naga kecil. Sebenarnya kayak lagi ngajak ngomong, tapi naga yang di sini pilih diam. Tapi ujung-ujungnya malah jadi karena dia pilih diam, dia sakit hati. Ujung-ujungnya dia perlu untuk membuka diri, menerima saran dan masukan dari orang sekitar. Jadi, agar kamu biar bisa seimbang, mengikuti intuisi, kata hati dan logika di sini, kamu juga perlu kayak ada beberapa hal. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya ini kalimatnya agak tidak mengenakan. Jadi gini, jangan pernah berpikir kayak aku tahu semua segalanya, aku udah tahu kok apa yang aku lakuin. Jangan sampai kayak kekeh, kayak aku sudah pro, aku sudah ini itu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Namanya kita manusia, kita perlu ingat, namanya proses belajar itu tidak akan pernah berhenti hingga kita tua. Sekali lagi, itu yang perlu kalian perhatikan, ya. Dan di sini, kalau kamu tetap kekeh dengan pendirian kamu dan tidak mendengarkan masukan dan saran orang juga, atau belajar dari pengalaman mereka, di sini kayak mohon maaf nih, misalnya kamu lagi nyoba bangun usaha, kamu kekeh dengan pengetahuan kamu sendiri, jatuh lagi, kekeh masih pengetahuan sendiri, nyoba lagi, jatuh lagi, kayak gitu. Jadi kayak bolak-balik seperti itu, kayak bangkit jatuh. Nah, tapi kalau kamu membiarkan orang lain untuk membantu kamu, di sini saya justru melihat bantuan dari orang-orang di sekitar kamu ini justru akan membantu kamu untuk meraih harapan, impian atau manifestasi yang ingin kamu capai itu lebih cepat terjadi. Apalagi di sini desan, yang artinya kamu sebetulnya dikelilingi dengan orang yang sebetulnya Tuhan tuh sudah hadirkan mereka ke dalam hidupmu untuk membantu kamu agar bisa lebih sukses. Itu yang saya rasakan dan lihat di sini, ya. Jadi kayak jangan tutup diri kamu, cobalah untuk buka diri, belajar apa yang bisa kita serap ilmunya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita serap ilmunya, terus kita terapkan, kita coba. Biar apa? Kan kita jadi tahu pengalaman orang lain. Oh, kalau ngelakuin A bisa bikin jatuh ya. Oh, kalau ngelakuin B ternyata bisa seperti ini nih, bagus. Coba deh ikut. Nah, kamu habis itu coba praktekkan sendiri dari hal yang kamu sudah petik atau sudah pelajari dari orang tersebut. Kalau kamu cocok, lanjutkan, terapkan. Atau bahkan kamu belajar hal lain lagi, terus gabungkan pengetahuan yang sebelumnya telah kamu miliki. Jadi kayak improve kembali pengetahuan yang kamu miliki. Jadi dengan begitu kamu juga ngikutin intuisi kamu, harapan kamu, terus juga dibarengi dengan logika. Jadi kalau semuanya dua-duanya seimbang, ini seimbang, dan kamu mau coba untuk mendengarkan, walaupun kamu di sini saya ngelihat kayak kamu harus bisa kayak belajar nurunin ego dulu untuk saat ini, ya. Kalau sudah mau seperti ini, berpikir dulu dan coba mendengarkan. Di sini ada Six of Swords, dimana kayak jadi kamu lebih berhati-hati. Jadi kamu juga jadi lebih paham untuk melakukan atau bertindak segala sesuatu itu juga perlu efisien dan perlu pemikiran yang matang. Nggak bisa gedebak-gedebruk sesuai dengan mood, hasrat. Kalau seperti itu terus, untuk berkembang dan untuk mencapai tujuan ya lama. Bukan berarti susah atau nggak bisa, saya nggak mau ngomong
seperti itu, tapi bisa sebetulnya. Cuman prosesnya yang seharusnya bisa dicapai 5 tahun, bisa 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Lama. Seperti itu yang saya lihat di sini. Oke. Jadi untuk kalian yang pilih PEL kedua, saya harap dan saya doakan yang terbaik untuk kalian, ya. Soalnya di sini saya merasakan energi orang-orang di sekitar kalian tuh kayak, wah, jujur satu kalimat, tidak pelit ilmu mereka. Tidak pelit ilmu. Walaupun kelihatannya galak atau kelihatannya pelit, sebetulnya kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, mereka tidak akan segan-segan membagikan pengetahuan yang telah mereka dapat, baik dari institusi sekolah tertentu atau dari pengalaman mereka pembelajarannya, ya. Saya doakan yang terbaik untuk kalian yang memilih PEL kedua. Terima kasih, dan saya akan lanjut ya untuk membacakan bagi kalian yang memilih PEL ketiga. Oke? Halo semuanya. Sekarang saya akan membacakan bagi kalian yang memilih PEL ketiga. Oke? Nah, kartu ini sudah saya ambil satu persatu sih. Sekarang saya buka dulu ya. Yang pertama, di sini ada kartu feeling. Menarik untuk kalian yang pilih PEL ketiga. Oke. Di sini ada feeling dimana kayak harapan ini yang ingin kamu capai atau manifestasi ini atau cita-cita ini didasari kayak harapan ini bisa berupa aspek apapun ya. Jadi kalau kamu tiba-tiba terpikir, oh harapan yang ini nih, mungkin itu ya harapannya. Soalnya ini bisa macam-macam loh. Jadi harapan ini didasari kayak ada perasaan sebelumnya tuh kayak ini kayaknya susah untuk mencapainya, atau jalannya lancar, kebuka, tapi ada banyak situasi yang membuat kamu kayak jatuh lagi, tapi harus bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, hingga ada situasi dimana kamu jadi kayak ragu atau kamu juga jadi bingung. Sebetulnya yang aku lakuin ini bener apa enggak? Atau perlu ada yang aku improve lagi atau tidak. Jadi kayak ada sesuatu yang membuat kamu jadi ragu setiap langkah atau tindakan, pemikiran apapun yang ingin kamu ambil, seperti itu. Jadi di sini kalau saya lihat, karena ada kartu heading in the clothes right, jadi kayak sebetulnya di sini kalau saya lihat apakah akan jadi kenyataan, semakin kalau saya lihat di sini kamu ragu, bisa jadi ya itu harapan yang menurut kamu impossible itu sebenarnya akan tercapai. Nah, di sini kalau saya lihat, apalagi kalau udah muncul Grandma Mauve, berarti ini harapannya bisa jadi berupa hubungan kamu bisa ke pasangan kamu, hubungan kamu dengan keluarga. Di sini untuk mencapai ke titik damai atau apa yang kamu impikan, apapun itu ya manifestasinya, opsinya banyak nih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang datang ke dalam kehidupan kalian, kayak gitu. Ini banyak banget kayak gitu loh. Cuman di sini rasa ketakutan ini kok saya ngerasain emang kuat ya. Tapi semakin kamu kayak ngerasa istilahnya gimana, lebih mirip ke arah gini, semakin kamu maju, kamu ternyata berenang nih dari tepi pantai, nggak taunya lama-lama ke samudra. Semakin kamu nggak bisa berenang, semakin
kamu kayak susah berenang, nah di situ sebetulnya kamu sudah mulai mencapai nih tujuan kamu, harapan kamu, impian kamu. Cuman kuncinya di sini kamu perlu kayak terima sisi diri kamu ini secara hangat. Jadi jangan kayak terlalu keras terus sama diri kamu sendiri. Karena jika kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri dan tidak membiarkan diri kamu, udah deh coba dulu, nggak baik kalau aku terus-terusan takut gitu loh. Ini di sini saya lihat lingkungan kamu di sekitar kamu itu tuh dipenuhi dengan bantuan, dipenuhi juga dengan keberkahan. Cuman tinggal kamu kayak katakanlah dalam diri kayak nggak apa-apa kok, semuanya nggak ada apa-apa, itu cuman di pikiran kamu ketakutan tersebut, cuman ada hanya di dalam dirimu, padahal di luar sana nggak terjadi apa-apa kok. Jadi kayak jangan terlalu keras diri sendiri dan berani ambil tindakan. Dengan seperti itu, di sini saya lihat sebetulnya kamu bisa melewati apapun yang kamu takuti kayak gitu loh. Cuman opsinya nih mau membuka diri apa enggak, ini kuncinya ada di kamu sebetulnya ya. Kalau kamu mau membuka diri, harapan tersebut ini itu udah deket banget loh, kayak sejengkal di sekitar kamu. Jadi kayak jawabannya tuh ada di deket kita, udah cuman ketutup karena ketakutan. Apakah kamu punya kemampuan untuk merealisasikan harapan dan memanifestasikan cita-cita tersebut, apapun yang kamu ingin capai? Yes, definitely, pasti. Ini dari tadi arahnya ke situ semua. Cuman keraguan dalam dirinya ini sangat kuat banget ini. Keraguannya ini disebabkan oleh apa dan kenapa nih kira-kira? Ini bisa jadi beberapa di antara kalian memang capek, ada yang kayak udah lagi bangkit, ada lagi masalah yang menghujam berkali-kali. Itu yang saya rasakan di sini. Tapi kayak kamu memang dipaksa lagi oleh semesta kayak ayo bangkit, nggak apa-apa, ayo bangkit kayak gitu. Selama kamu kayak mengatakan misalnya ke dalam diri kamu, nggak ada apa-apa, aku coba dulu deh, hajar dulu. Kalau kamu nggak hajar, ini nanti nggak ada progres seperti itu. Makanya di sini ada Ace of Swords. Semua balik lagi kepada kamu, karena ini sebelahan nih sama Nine of Swords. Iya benar, Nine of Swords di sini. Apalagi di sini kamu masih di dalam ruangan, jadi kayak ngerasa bising karena ada kelelawar, ada laler, terus serangga-serangga lainnya. Tapi kalau kamu lihat di jendela yang tidak dikunci ini, kalau kamu geser, itu sebetulnya ada peri-peri, yang artinya entah itu bantuan, rezeki, atau apapun yang kamu ingin capai, itu tuh sebenarnya yang tadi saya bilang ya, deket banget di sekitar kamu. Cuman ngelawan rasa takutnya ini nih, kayak gitu ya. Malah di sini saya melihat ada beberapa di antara kalian yang mungkin keluarga atau teman sebetulnya sudah kayak nyemangatin kamu, tapi ada beberapa di antara kalian yang masih ngerasa takut kayak gitu. Nah, kuncinya mau sampai kapan di sini? Mau nggak mau kayak harus beraniin ambil tindakan yang kayak nekat, dalam artian kayak misalnya nih, kamu mau jalan-jalan, kamu ada trauma karena pernah kecelakaan, kamu takut lah naik kendaraan. Nah, masa iya dari Jakarta ke Jawa Timur kamu harus jalan kaki? Kan nggak mungkin. Jadi
mau nggak mau kamu kayak harus paksain nih belajar naik mobil kayak gitu contohnya, atau paksain naik kereta atau kendaraan transportasi lainnya. Kalau kamu turutin rasa ketakutan itu terus, wah susah kayak gitu. Nah, di sini saya mau tarikin kartu ya buat kalian yang pilih PL ketiga ini untuk membantu kalian ya. Kira-kira apa sih yang perlu kalian perhatikan? Pesan dari semesta atau leluhur kalian ya, atau apapun yang kalian sebut itu. Oke? Ini saya pengen tarik 4 kartu. Di sini pesannya adalah hidup itu memang pilihan ya. Hidup itu memang pilihan. Tapi jika kamu memilih kabur terus atau membiarkan di sini, yang ada apa yang kamu ingin capai ya kesannya akan selalu menyakitkan terus. Tapi jika kamu memilih untuk hadapi dan tidak kabur, maka di sini kamu bisa mencapai yang sebetulnya rezeki dan keberkahan itu udah ada di sekitar kamu. Kayak kalau kamu beraniin diri, artinya kamu nggak butuh waktu lama untuk mencapai manifestasi atau harapan tersebut atau cita-cita tersebut. Yang penting jangan kabur kayak gitu. Itu nggak butuh waktu yang lama, yang perlu menunggu beberapa bulan, beberapa tahun, atau beberapa minggu. Enggak, ini sangat cepat sekali manifestasinya. Kalau kamu sudah mengambil keputusan, oke, saya berani. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kamu mau pilih opsi yang mana nih? Hadapi atau tidak? Kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini untuk kalian yang PL ketiga yang perlu kalian perhatikan. Ini saya ngerasain beberapa di antara kalian memang gimana ya? Bisa dibilang emang cukup berat ini. Saya tahu ngomong itu kayaknya gampang ketimbang bertindak, saya paham. Tapi take your time, nggak masalah. Oke? Kalau kamu sudah ngerasa kayak sudah agak membaik, emosi kamu sudah ada keberanian sedikit, coba aja. Dan setelah itu kamu lihat hasilnya bagaimana. Ternyata tidak seperti pikiran kamu yang dimana kayak ketakutan-ketakutan yang dihasilkan oleh kepala atau kayak kamu mendengar sesuatu gitu, ternyata tidak sesuai yang kita pikirkan atau kita dengar seperti itu. Ternyata hasilnya di luar dugaan 180 derajat dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Ternyata seperti itu pesannya untuk kalian yang file ketiga. Oke? Saya paham emang ini butuh proses untuk file ketiga. Yang butuh prosesnya itu bukan dari bagaimana ya, tapi lebih ke arah kesiapan diri kamu. Ini mau sampai kapan kamu kejebak rasa takutnya atau kejebak rasa nggak enaknya atau kejebak rasa nggak beraninya, seperti itu. Kalau yang saya lihat, soalnya ini nyambung semua, sinkron loh. Ini rasa hiding in clothes dan nine of sword dan feeling ini sama semuanya. Kamu masih ada keputusan untuk meraih apa yang kamu mau loh, masih ada kesempatan sebetulnya. Oke? Untuk file nomor 3, saya bantu doakan yang terbaik untuk kalian. Apapun yang kalian hadapi dan rasakan, saya bantu doa juga agar kalian cepat melewati situasi tersebut ya, seperti itu. Saya paham ini situasi yang ini tuh nggak enak banget, walaupun simple pembacaannya, tapi ngelawan rasa takut itu nggak enak. Apalagi di luar sana ada beberapa orang ya mungkin yang terkena penyakit mental juga harus berada di situasi ini, itu tuh juga nggak enak. Saya paham. Jadi saran saya, take your time. Nanti kalau udah berani baru ya, seperti itu.
Yang penting ada keberanian untuk bangkit dulu deh dari dalam diri, rangkul diri kamu sendiri dulu. Itu udah satu langkah yang berarti. Oke? Oke, ini untuk file ketiga. Saya doakan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan untuk yang file ketiga. Kalau begitu berikutnya saya akan membacakan file nomor 4. Oke? Halo semuanya. Sekarang saya akan membacakan untuk kalian yang memilih file nomor 4. Oke? Ini kartunya sudah saya pilih ya. Tadi coba saya buka dulu satu persatu, kira-kira apa? Ini ada Fall, The Quiet Joy of Transition. Transisi ya kalian yang memilih nomor 4. Wow, ini kartunya kamu tidak perlu seseorang atau orang lain untuk atau agar diri kamu bisa menjadi versi yang lebih terbaik seperti itu. Wow, cukup keren, sangat keren sih malah. Kartunya keluarnya ini transisi ya. Coba saya keluarin kartu yang lainnya dulu ya, biar lebih detail dan jelas. Oke, paham. Keren. Sumpah ini keren sih nih kartu yang ini kalian. Yang nomor 4. Jadi gini. Kerennya apa sih, Mbak? Jadi gini. Kalau yang saya lihat di sini, nomor 4, yang pilih nomor 4, pel 4, harapan dan keinginan kamu ini lebih tepatnya itu bisa jadi didasari karena situasi yang tidak terduga sebelumnya. Terus harapan ini juga adalah sesuatu atau hal yang kira-kira ini udah kamu jalani dalam jangka waktu tertentu lama, atau kamu memiliki harapan di mana ini juga didasari kayak ada sesuatu trigger yang misalnya kamu dulu itu orangnya adalah dengan sifat A, tapi sekarang berubah menjadi versi yang lebih baik, menjadi yang sifat B misalnya, tapi yang versi terbaiknya yang B ini ya. Jadi kayak kamu ngerasa versi diri kamu yang A dulu ini banyak kekurangannya nih, misalnya dari dalam diri kamu seperti itu. Nah, dari situ itu kayak mendasari atau membuat trigger di mana kayak aku mau jadi versi diriku yang terbaik. Aku tahu aku pernah memiliki kesalahan, atau aku tahu pernah memiliki masa lalu yang cukup kelam. Jadi lebih ke arah situ. Dan dari situ kayak apapun harapan dan keinginan kamu yang ingin kamu capai ini, kamu ingin memberikan yang terbaik. Tetap disiplin untuk memberikan yang terbaik dan tetap kayak introspeksi diri dan agar kayak kita bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan di sini saya ngelihat kamu juga tidak bergantung pada orang lain untuk mencapai harapanmu yang saat ini. Kayak gitu. Lebih ke arah gini. Kayak kamu nih lagi di masa transisi di mana kamu bisa mencapai harapan kamu ini atau yang ingin kamu manifestasikan ini lebih cepat terjadi apabila setiap masalah baik itu dengan apapun atau dengan orang, kamu tetap bisa memetik pembelajaran yang terbaik. Jadi tidak terlalu terfokus yang negatifnya terus, tapi sisi positifnya juga. Jadi kayak ada pesan positif dari setiap
keadaan dan kondisi. Jika kamu berhasil menemukan itu dan menemukan keindahan dari setiap permasalahan yang muncul, memang ini kayak saya ngomong kayak gini kesannya kayak masa sih gitu ya. Tapi jika kita menemukan esensinya, di sini saya ngelihat kamu juga jadi lebih bijak dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam bertindak. Jadi kayak pendewasaan diri kamu ini benar-benar kayak transisinya membawa kamu ke level yang sangat berbeda, dimana kamu bisa jadi lebih bijak. Dan di sini kalaupun kamu ada masalah dengan orang lain, bukan berarti kamu bertengkar dengan mereka terus seperti apa dan bagaimana. Kamu tidak membenci mereka, tapi kayak bisa lebih ke arah sebenarnya pengen berterima kasih karena mereka kamu bisa di titik ini untuk menjadi versi kamu yang lebih baik. Dimana jika kamu sudah menemukan titik tersebut, di sini saya lihat kamu juga jadi lebih paham siapa diri kamu, mau kamu tuh juga apa. Terus di sini kamu juga lebih kayak emosinya stabil. Terus walaupun sekeliling kamu chaotic banget, chaotic tuh bahasa Indonesianya lebih kayak mungkin lebih mirip dengan sekeliling kamu tuh kayak tidak beraturan ya, atau masalah tuh ada aja. Nah di sini dengan seperti itu, ini kalau saya lihat kamu justru lebih bisa mengontrol diri kamu baik dari pikiran dan emosi, sehingga kalau kamu tidak terburu-buru dalam menyikapi suatu hal dan tetap kayak step by step atau menikmati prosesnya, menikmati setiap momen, setiap kegiatan, situasi apapun, jika kamu sudah bisa menikmatinya, ini justru harapan kamu, keinginan kamu kayak malah justru cepet datang kayak gitu loh. Jadi lebih kayak ini tuh PAL nomor 4. Kalau saya simpulkan dan lihat, ini kamu orang yang suka menggali dalam diri. Jadi kayak melihat dari sisi spiritual, makna kehidupan, makna apa kamu bisa kenapa kamu di sini, kenapa aku harus begitu. Tapi kayak kamu sangat gimana ya, kalau misalnya kamu umurnya 21 tahun, bisa dibilang kalau kamu pilih nomor 4 atau yang sekitar umur tadi, itu bisa dibilang kayak itu udah sangat dewasa banget. Pemikirannya sampai sini itu jarang. Tapi kalau misalnya itu tadi contoh ya. Kalau misalnya kamu juga di sini sudah mencapai titik di mana kayak setiap kondisi, kejadian positif atau negatif itu semuanya memiliki nilai positifnya, vibrasi kamu ini naik. Kalau yang saya lihat, energi kamu malah jadi lebih bagus, dimana kayak kamu surrender ya bahasa Inggrisnya, kayak membiarkan Tuhan membantu kamu. Jadi kayak tidak terlalu ngoyo untuk mengebu-ngebu, tapi juga membiarkan Tuhan membantu kamu. Itu energi yang saya rasain di sini, karena kamu juga menemukan esensi kehidupan yang bisa kamu nikmati tiap hari. Tenang di sini hawanya. Yang saya rasain PAL 4 ini tenang dari segi emosinya ya. Kalau yang saya lihat di sini atau pemikiran, ini malah kayak lebih fleksibel sih dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Dan yang tadi saya bilang ya, dengan seperti itu malah harapan yang kalian inginkan itu malah cepat tercapai,
Malah lucunya untuk yang pile 4 ini lebih tepatnya tuh gini, punya harapan, punya keinginan, iya, tapi ya nggak terlalu ngoyo pengen di ini harus cepat tercapai gitu loh, enggak. Jadi kayak ya udah deh, kalau mau tercapai ya sudah, kalau enggak ya berarti emang belum rezekinya, memang belum rezekinya, atau rezekiku ada di bidang yang lain atau tempat lain kayak gitu loh. Jadi tidak terlalu memaksakan kondisi untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Jadi benar-benar kayak melimpahkan dan membiarkan Tuhan untuk membantu kamu. Jadi benar-benar kayak wah, surrender banget sih ini energinya. Nah, namun dari situasi ini semua, kira-kira apa sih yang perlu kamu perhati-hati di sini untuk file nomor 4 berdasarkan pesan dari semesta, atau kamu juga mau menyebutnya adalah pesan dari leluhur kamu, seperti itu ya, atau yang lain-lainnya. Yang perlu kamu perhatikan dan hati-hati di sini, file nomor 4. Oh my god. Jadi gini, yang perlu kamu hati-hati nih ya. Kamu kan kayak mulai menemukan titik tenang atau bijak, atau kayak menemukan kayak oh, setiap ada ini pembelajaran ini, ternyata dengan kamu bisa seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya sebelum membuka kartu ini, itu malah men-trigger dimana kayak hati-hati. Ucapan kamu itu bisa kayak kalau di Islam tuh kayak kun fayakun. Oh, itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak untuk tetap dan terus belajar untuk berpikir dampak pendek, dampak panjang, dampak ke diri kamu, dampak ke orang lain, dampak apapun ya itu tetap kamu harus terus belajar untuk menjadi versi yang terbaik. Jangan pernah merasa diri kamu sudah cukup itu atau terlalu tenang, karena ada satu kondisi di mana kamu juga harus keluar dari comfort zone untuk belajar hal yang baru di sini ya. Karena di sini doa, ngomongan kamu ini juga bisa jadi doa. Jadi kamu juga harus hati-hati loh, ini nomor 4. Dan di sini yang perlu kamu hati-hati juga untuk file nomor 4. Selama kamu ini, saya lihat memang sih harapan sama manifestasi yang ingin kamu capai kayak tidak terlalu mengebu-ngebu ya memang. Tapi di sini apabila nanti ada situasi di mana kamu perlu membantu orang lain, kamu juga harus tahu sejauh mana batasan kamu boleh membantu mereka atau tidak. Dan di sini ya tetap untuk belajar membumi siapapun yang kamu ajak komunikasi, berdiskusi, rangkul, atau jangan membedakan berdasarkan status dan apapun itu. Saya yakin kamu bisa. Ini cuma sekedar kayak reminder, pengingat untuk kalian untuk tetap di dalam situasi apapun, ingat tetap membumi ya. Dan di sini tetap apapun segala tindakan yang ingin kamu ambil, kamu juga perlu mendengarkan apa yang hati nuranimu ini katakan juga. Atau di sini untuk file nomor 4,
intuisi kamu ini lebih keasah lagi dengan kamu berpikir seperti tadi dan bertindak seperti tadi. Tanpa sadar itu mengasah intuisi kamu jadi lebih tajam. Jadi kalau kamu ngerasa ada tidak nyaman di dalam atau pada suatu kondisi atau kegiatan, ikuti feeling tersebut, jangan kamu abaikan. Seperti itu. Jadi kayak kamu tiba-tiba ngerasa gak enak, terus kamu kayak kepengen udah pulang aja, lakukan itu, jangan kamu abaikan, karena itu merupakan pesan dan petunjuk yang diberikan oleh semesta kepada kalian. Itu warningnya sih, dan lebih ke reminder ya. Itu saja dari saya untuk kalian yang memilih PAL nomor 4. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian dan semuanya atau kondisi atau kegiatan atau apapun yang sedang kalian lakukan ini juga diperlancar oleh Tuhan. Ya. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Dan sekali lagi, jika kalian ingin berkonsultasi dengan saya, silahkan hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Lalu intinya semuanya yang telah mendengarkan ini, sekali lagi terima kasih banyak. Kalau gitu izinkan saya untuk izin pamit undur diri terlebih dahulu ya. See you next time. Bye bye.